Hai, balik lagi di RWPP Plot episode ke-8 Perjalanan Sanraku bermain Shangri-La Frontier. Ih, wibu. Episode ke-8 melanjutkan pertarungan Sanraku melawan monster ke-10 skenario unik, yaitu Aberrant Wood Mage, di mana Sanraku cukup bertahan 5 menit saja untuk bisa menang. Dan tanpa basa-basi, Aberrant Wood Mage atau kita sebut saja Aberrant langsung menyerang Sanraku menggunakan akar pohon yang keluar dari portal yang tidak bisa ditebak. Sanraku mencoba menghindar sekuat tenaga. Sanraku melompat melewati akar-akar pohon yang terus bergerak mengincarnya. Tak menunggu lama, Sanraku langsung menyerang ke arah Aberrant. Melewati akar-akar menjalar yang menerjangnya. Tapi ternyata senjata Sanraku tidak mempan menembus tubuh Aberrant. Tubuhnya yang sangat keras, serangan fisik tidak mempan kepada Aberrant. Aberrant menyerang lagi, tapi kali ini menggunakan rantai. Jadi sudah dengan akar pohon, sekarang dengan rantai. Pertarungan Sanraku semakin menarik. Emul memberi tanda jika waktu Sanraku tersisa 4 menit. Sanraku mencoba menganalisa serangan dari Aberrant yang susah tertebak. Belum lagi rantai yang Aberrant gunakan jika terkena bisa memberikan debuff atau racun kepada Sanraku. Di tengah kekacauan, Aberrant menyerang lagi. Kali ini menggunakan sihir listrik. Lengkap sudah penderitaan Sanraku. Tak hanya itu, api dan es juga Aberrant keluarkan. Semakin banyak waktu terbuang, semakin banyak sihir dikeluarkan Aberrant. Sanraku mulai kesulitan menghindar, tapi Sanraku mulai menyusun strategi dengan mengingat semua pertarungannya melawan 9 monster yang pernah dikalahkan. Sanraku tidak mau menyerah begitu saja setelah apa yang dia lewati dan hadapi. Bagaimana Sanraku berjuang melawan musuh demi musuh yang lemah sampai yang kuat. Bagaimana dia hampir mati saat melawan Mod Digger, tapi dia masih bisa selamat. Akhirnya, Sanraku menyadari jika dia harus serius. Cukup dengan game-game sampah. Kali ini dia harus membiasakan dengan permainan game dewa. Dan semangat Sanraku menjadi membara. Dia mulai menyerang Aberrant. Sanraku mendekati Aberrant. Awalnya Fast mengira itu sia-sia. Ternyata Sanraku tidak menargetkan tubuh Aberrant, melainkan tongkatnya. Sanraku mencoba menjauhkan tongkat itu dari Aberrant. Fast terkejut dengan strategi Sanraku. Tapi waktu Sanraku masih 2 menit. Melihat tongkatnya diambil, Aberrant mengamuk membabi buta. Menyerang Sanraku dengan semakin barbar. Tapi Sanraku masih bisa lolos. Waktu tersisa 1 menit. Saat Sanraku sedang berlari, tiba-tiba Aberrant mengeluarkan dinding kayu dan menghadang Sanraku. Rantai Aberrant mengikat kaki Sanraku dan memberikan debuff terkuras, kelelahan dan penurunan kecepatan. Tapi Sanraku masih punya rencana. Saat waktu masih berjalan, Sanraku melempar tongkat Aberrant. Aberrant lantas teralihkan fokusnya pada tongkat yang dilempar. Alhasil, bukannya berhasil menyerang lagi, justru Aberrant kehabisan waktu. Sanraku berhasil mengalihkan perhatian dan waktu bertahan 5 menit untuk Sanraku berakhir. Tapi itu membuat Aberrant marah dan tetap menyerang Sanraku, padahal waktunya sudah selesai. Tiba-tiba, Fast datang dan melempar Aberrant, lalu menghabisinya. Fast mengakui kehebatan jiwa Forval Sanraku. Sanraku bertanya, bagaimana Fast bisa menyerang Aberrant, padahal dia kebal serangan fisik. Fast bilang itu hanya ketika Aberrant memegang tongkatnya. Tanpa tongkatnya, dia hanyalah pohon hidup biasa.
Pantas saja Ebran sangat menginginkan tongkat itu tadi, dan Sanraku pun dinyatakan lulus sebagai Rebituzan terhormat. Tapi di luar dugaan, Sanraku tampak tak terlalu senang karena ternyata Sanraku berharap bisa dapat item langka atau semacamnya setelah latihan ini. Tapi ternyata dia tidak dapat apa-apa. Keesokan harinya, Sanraku kembali memastikan tentang bagaimana skenario unik berjalan. Tapi apa yang ada di artikel tak sesuai dengan apa yang dijalani di Rebituza. Apalagi Sanraku juga baru mengetahui jika level yang disarankan untuk skenario unik Rebituza adalah level 80. Tidak mau memikirkannya terlalu lama, Sanraku memutuskan melanjutkan petualangannya. Tapi sebelumnya Sanraku mencari cara bagaimana cara dia keluar tanpa menarik perhatian. Apalagi di tubuhnya ada tanda Leikagon. Lalu Emul memberi saran bagaimana jika Sanraku menutup seluruh tubuhnya. Tapi masalahnya item tidak bisa digunakan di tubuh yang terkena tanda kutukan seperti badan, tangan, dan kaki. Tapi Emul mengatakan dia tahu apa yang dibutuhkan Sanraku. Beralih ke istana Rebituza, Sanraku dan Emul menemui seekor kelinci bernama Pets yang merupakan adik dari Emul. Pets menjual berbagai barang yang dia dapatkan dari kota-kota di Shangri-La Frontier. Dia sering berubah jadi manusia untuk pergi keluar agar tak mencurigakan. Di sini Emul menceritakan jika Sanraku ingin melakukan penyamaran sempurna. Lalu Pets mengambil sesuatu dari tasnya dan Pets memberi Sanraku sebuah kain yang aneh, mirip seperti penutup kain hantu. Hanya mata Sanraku yang masih terlihat. Player lain pun yang ada di kota Titrema terpelongo melihat pakaian Sanraku. Sanraku dan Emul ingin segera pergi ke tempat selanjutnya. Ada 3 tempat yang bisa dituju. Pertama, gua hutan prismatik, rute menuju kota Four Falls Sheer, di mana bunga-bunga berbagai warna bermekaran. Kedua, kaldera Velvet, rute menuju Five Veil, tempat di mana air terkumpul di kawah gunung berapi yang sudah mati dan membentuk sebuah danau. Ketiga, ada reruntuhan besi dewa, rute menuju Sixenfeld, yaitu reruntuhan dari era dewa. Namanya didapatkan dari banyaknya papan besi yang melayang. Sanraku bingung ingin menuju kemana. Emul memberi saran untuk ke kaldera Velvet dulu, tapi Sanraku berpikir lain. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke gua hutan prismatik dulu. Itu karena mereka harus menghindari tempat reruntuhan para dewa, karena Sanraku merasa nama dari tempat reruntuhan besi dewa itu hanyalah jebakan. Saat Sanraku sedang mengoceh, Emul menyadari ada seseorang yang memperhatikan mereka. Seseorang yang mengintip dari balik tembok, dan setelah diperhatikan, orang itu adalah Psyga Zero atau Rei Saiga. Wah, makin penasaran. Kira-kira bagaimana kelanjutan petualangan Sanraku bermain Shangri-La Frontier? Tunggu lanjutannya di episode selanjutnya. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.